Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nisa, kelas PAI 2F, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Tafsir Pendidikan yang dimana dosen pengampunya Bapak Yadi Fajri MPDI. Baiklah, di video ini saya akan membahaskan tentang tujuan pendidikan Islam di mana Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Baiklah, di sini saya akan memulaikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mufradat dalam Quran Surat Az-Zariyat ini yang dimana apakah terlihat? Baiklah, dimana wama itu artinya dan tidak, khalaqtu artinya aku ciptakan, ul jinna yang artinya jin, wal insan yang artinya dan manusia, illa kecuali liya'budu untuk beribadah kepadaku. Yang dimana dalam tafsir Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini, maksud ayat tersebut adalah Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Kehadiran manusia ke bumi melalui proses kelahiran, sedangkan kematian sebagai pertanda habisnya kesempatan hidup di dunia dan selanjutnya kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia. Ayat ini pula dengan sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak hanyalah untuk mengabdi kepada Allah SWT dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, yaitu sebagai abid. Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan baik dari sisi pendidik atau peserta didiknya harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah SWT semata. Dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam pada umumnya, para ulama berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Maka dalam konteks pendidikan Islam justru harus lebih dari itu. Dalam arti pendidikan Islam itu bukan sekadar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi justru berusaha mengembangkan manusia menjadi iman atau pemimpin bagi orang beriman dan bertakwa, atau waj'alna lil muttaqina imama. Untuk memahami profil imam atau pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka kita itu perlu mengkajikan makna takwa itu sendiri. Inti dari makna takwa ada dua macam, yaitu itba syarifatillah atau mengikuti ajaran Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, dan sekaligus istiba sunnatullah yang artinya mengikuti aturan-aturan Allah yang berlalu di alam ini. Orang yang itba sunnatullah itu adalah orang yang memiliki keluasan ilmu dan kematangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya. Imam bagi orang-orang yang bertakwa artinya di samping dia itu sebagai orang yang memiliki profil sebagai itba syafiratullah sekaligus
itba sunatullah juga mampu menjadi pemimpin, pergerak, pendorong, inovator, dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Keterkaitan surat Az-Zariyat ayat 56 dalam tujuan pendidikan ini adalah secara normatif. Tujuan pendidikan di Indonesia diamankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini tentunya sesuai dengan seimbang antara tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan apa yang terkandung di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa hakikatnya tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan khususnya pendidikan Islam bervariasi, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang diapresiasikan sebaik mungkin, ditunjukkan pada jalan yang lurus yang diridhoi Allah, menjauhkan dari jalan yang menyesatkan dan merugikan, serta mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Di antaranya pun ada tujuan pendidikan tersebut yang dimana satu, pendidikan akidah yang bagi manusia, yang dimana pendidikan Islam dengan berbagai macam konsep dan lembaganya serta yang melakukannya baik di rumah, masjid, sekolah maupun komunitas masyarakat lainnya harus menjurus pada pembentukan akidah yang benar bagi manusia. Berakidah terhadap Allah SWT, baik zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya maupun rukun-rukun imannya. Yang kedua, pengajaran ibadah yang benar. Jadi pendidikan Islam itu dengan seluruh lembaga dan para penyelenggara di dalamnya harus mengajari manusia untuk beribadah yang benar kepada Allah, melatihnya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kewajiban maupun sunnah secara kontinuitas atau istimar. Pengajaran beribadah harus diambil dari sumber-sumber yang benar dalam Islam, dan teks-teksnya agama yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengajaran ini tidak akan terrealisasi sesuai dengan yang diinginkan kecuali dengan melaksanakan keimanan, keislaman, keadilan, dan berjihad di jalan Allah. Semuanya diterapkan sehari-hari setelah menguasai dan memahaminya secara teori dan keilmuan. Seluruh lembaga pendidikan yang telah disebutkan dituntut harus menafsirkan hal itu kepada kaum muslimin, melatihkannya dan memberikan bantuan kepada mereka. Tujuan pendidikan mengarahkan kepada pembentukan manusia yang berperi kehidupan takwa kepada Tuhan yang maha kuasa sesuai dengan keindahan, kesempurnaan, dan ketinggian derajatnya, menguasai dan memelihara alam dan tempat tinggalnya, dan terpenuhi hak-hak asasinya, peri kehidupan seperti itu sesuai dengan tuntutan dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman manusia. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang dimana surat Az-Zariyat ayat 56 ini secara garis besar menjelaskan tentang hakikat sejati tujuan dari diciptakan jin dan manusia, yaitu tak lain adalah beribadah kepada
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meminta petunjuk hanya kepadanya. Manusia sejak awal sudah diperintahkan untuk beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Dari untuk melakukan hal itu sangatlah diperlukan pendidikan agar apa yang kita lakukan tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan oleh agama. Nilai yang terkandung dalam surat Az-Zariyat ini surat Az-Zariyat ayat 15 terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita itu sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya kita itu beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Yang kedua, kita hendaknya taat dan tunduk terhadap perintah Allah. Dan yang ketiga, jika kita murka kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab tersebut. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita untuk menghindari azab tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi tentang tujuan pendidikan Islam dalam Quran surat Az-Zariyat. Kalau ada salah, saya minta maaf, dan pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.